Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus tetap semangat mengikuti perkuliahan hari ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang format kontrak bisnis syariah. Kita belajar bareng yuk. Pada format kontrak bisnis syariah ada 3 subbahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, dasar hukumnya. Yang kedua, komposisi dan susunan akta kontrak bisnis syariah. Yang ketiga, yaitu klausul-klausul kontrak. Masuk pada subbahasan yang pertama, yaitu dasar hukum. Secara normatif dalam hukum Islam, keharusan perjanjian yang dibuat dilakukan secara tertulis didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang untuk mengimlakannya atau apa yang akan ia tulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Sedangkan hadis Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut. Dari Ubadah ibnu Syamit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam atau pena. Allah memerintahkan kepada pena, tulislah. Pena itu bertanya, ya Tuhan, apa yang harus saya tulis? Allah menjawab, tulislah segala sesuatu yang ada sampai datang hari kiamat. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Tirmizi, dan Abu Daud. Dari Anas ibnu Malik meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ad-Darimi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dasar hukum dari kontrak bisnis syariah adalah ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan. Antara lain ditegaskan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dan hasil cetakan yang merupakan alat bukti yang sah. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Yang dimaksud dengan mikrofilm adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap bank devisa nomor 3/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir 4 yang berbunyi, untuk pemberian kredit tersebut harus dibuat surat perjanjian kredit. Subbahasan kedua yaitu komposisi dan susunan akta kontrak bisnis syariah. Yang pertama, judul atau heading. Judul suatu akta diberi nama sesuai dengan isinya. Dalam judul dapat ditambahkan nomor perjanjian. Beberapa pihak berpendapat bahwa judul tidaklah penting, hanya menunjukkan mengenai apa akta perjanjian tersebut dibuat. Judul harus mencerminkan jenis fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya secara singkat dan jelas. Misalnya, perjanjian pembiayaan murabaha. Yang kedua yaitu pembukaan atau opening. Setelah judul kemudian diawali dengan pembukaan yang merupakan kalimat permulaan dari suatu akta atau disebut juga dengan istilah kepala akta. Dalam hal suatu perjanjian pembiayaan dibuat secara notaril, kepala akta ini biasanya berbunyi pada hari ini, bla bla bla, hadir di hadapan saya, bla bla bla. Namun pada perjanjian di bawah tangan pun dapat dibuat kepala akta misalnya yang bertanda tangan di bawah ini, atau perjanjian ini dibuat di bla 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 pada hari bla 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 tanggal bla 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 antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini. 3. Komparisi para pihak.
Komparisi merupakan bagian dari suatu akta yang menyebut identitas, yaitu nama lengkap, pekerjaan atau jabatan, dan tempat tinggal para pihak yang membuat perjanjian. Di dalam komparisi ini disebutkan dasar kewenangan para pihak sehingga yang bersangkutan berhak melakukan perbuatan hukum sebagaimana dinyatakan dalam akta. Yang keempat yaitu premis atau recitals. Premis adalah keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar atau pokok masalah yang akan diatur dalam suatu perjanjian, guna memudahkan pengertian apa yang dimaksud dengan dibuatnya akta perjanjian tersebut. Disebut juga sebagai suatu pernyataan yang merupakan pertimbangan, latar belakang, dasar-dasar mengapa sampai lahir suatu perikatan. Penulisan dalam akta biasanya secara baku dimulai dengan kata para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa, dan ditutup dengan selanjutnya para pihak ini sepakat untuk membuat perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Yang kelima yaitu isi perjanjian berupa ketentuan dan persyaratan atau terms and condition. Pada bagian ini para pihak mencantumkan segala hal atau isi pokok-pokok klausul yang dianggap perlu dan merupakan kehendak mereka. Dalam klausul-klausul ini dicantumkan secara detail mengenai objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi. Para pihak bebas untuk merumuskan isi perjanjian ini sesuai dengan kehendak dan kepentingannya masing-masing, sepanjang tidak melanggar undang-undang dan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta prinsip syariah. Isi akta tidak terbatas pada hal-hal pokok saja, namun dimungkinkan mengenai segala sesuatu yang ingin diatur oleh para pihak yang dianggap penting untuk dicantumkan. Hal-hal yang lazim dicantumkan dalam akad atau kontrak pembiayaan syariah untuk selanjutnya akan diuraikan secara khusus pada pembahasan klausul-klausul perjanjian di bawah ini. Yang keenam yaitu penutup atau closure. Bagian penutup merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan yang memuat hal-hal di luar perjanjian, antara lain mengenai pilihan domisili, tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani, tanggal mulai berlakunya perjanjian, dan jumlah atau rangkap yang diperlukan dan bermaterai cukup. Selanjutnya, penandatanganan pada bagian ini dibubuhkan tanda tangan para pihak atau yang mewakili serta tanda tangan para saksi. Biasanya saksi terdiri dari 2 orang. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai beserta peraturan pelaksanaannya dalam PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai, maka dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata dikenakan bea materai dengan tarif Rp6.000. Kemudian pada tahun ini, tahun 2021, untuk materainya berubah menjadi Rp10.000. Subbahasan yang ketiga yaitu klausul-klausul kontrak bisnis syariah. Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa klausul penting yang dimuat dalam suatu perjanjian pembiayaan. Yang pertama yaitu jumlah pembiayaan dan self-financing. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada penerima pembiayaan pada dasarnya tidak terbatas. Berapa jumlah yang akan diberikan oleh bank tergantung pada kebutuhan dan kelayakan dari usaha yang dibiayai serta kemampuan bank itu sendiri. Di samping itu, penentuan jumlah pembiayaan juga biasanya didasarkan pada jumlah dana yang disediakan sendiri atau self-financing oleh penerima pembiayaan. Maksud dari self-financing ini agar nasabah ikut menanggung resiko atas pembiayaan yang diberikan dan merasa bertanggung jawab terhadap proyek atau investasi yang dijalankannya. Dalam bank syariah, self-financing ini biasanya diterapkan pada transaksi pertukaran atau jual beli dan sewa. Sedangkan untuk transaksi percampuran atau kerjasama usaha, besarnya penyertaan nasabah dianggap sebagai self-financing dan atau dinilai berdasarkan pada sejarah kegiatan usahanya atau historical track record. Yang kedua yaitu jangka waktu pembiayaan.
Sebagaimana lazimnya, setiap perjanjian pembiayaan selalu ditentukan batas waktu bagi yang berutang atau penerima pembiayaan kapan dia harus mengembalikan pembiayaan atau modal yang diterimanya itu. Di dalam perjanjian pembiayaan selalu ada klausul yang membatasi jangka waktu pembiayaan harus dilunasi. Apabila sampai batas waktu tersebut ternyata penerima pembiayaan tidak dapat melunasi pembiayaannya, maka penerima pembiayaan berada dalam kategori hianat atau wan prestasi, atau ingkar janji atau in default. Di samping itu, ada kalanya ditentukan pula jadwal angsuran pembiayaan sesuai dengan sifat dan bentuk perjanjian yang dibuatnya sekaligus jangka waktu pembiayaan. Yang ketiga yaitu tujuan penggunaan pembiayaan. Suatu kelaziman untuk mencantumkan suatu klausul di dalam perjanjian pembiayaan yang menentukan untuk tujuan apa pembiayaan itu diberikan. Di dalam fikih ditegaskan bahwa pembiayaan dapat dianggap tidak sah apabila tujuan penggunaan pembiayaan berbeda. Sebab hal ini berkaitan dengan maksud diadakannya suatu akad, bahkan tujuan akad merupakan satu bagian yang harus dipenuhi menurut sebagian ulama. Selanjutnya yaitu mata uang, pembiayaan, dan angsuran. Penyediaan dana ditentukan dalam suatu mata uang atau sejumlah mata uang. Apabila dana tersebut harus disediakan dalam lebih dari satu mata uang, maka uang tersebut harus ditentukan secara spesifik. Harus dibuat klausul yang jelas untuk memastikan bahwa mata uang pelunasan atau pembiayaan itu sama dengan mata uang yang ia berikan atau disalurkan. Selanjutnya, keuntungan, margin, dan bagi hasil. Sesuai dengan karakteristik produknya, transaksi yang didasarkan kepada jual beli dan sewa, bank melakukan penetapan margin atau keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil. Biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Besarnya tingkat margin atau pricing policy bagi suatu bank ditentukan oleh bank masing-masing. Sedangkan untuk transaksi mudharabah dan musyarakah dengan berbagai derivasinya menggunakan prinsip bagi hasil. Angsuran. Semua angsuran yang menjadi kewajiban penerima pembiayaan ditentukan sejak awal. Angsuran tersebut dibayarkan oleh nasabah debitur. Angsuran ini untuk transaksi pertukaran ada yang dibayarkan pada akhir perjanjian secara sekaligus atau lamsum atau muajjal, dan ada yang dilakukan secara angsuran taksit atau installment. Sedangkan angsuran untuk transaksi dalam bentuk percampuran umumnya didasarkan pada kemampuan pendapatan dari proyek atau usaha nasabah yang dijalankan sesuai dengan cash flow yang sudah dibuat dan disepakati sebelumnya oleh para pihak. Termasuk kemungkinan angsuran dilakukan secara menurun atau diminishing return atau musyarakah mutanakisah. Jaminan. Biasanya perjanjian pembiayaan berisi pula ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan kepada bank. Fungsi jaminan dalam transaksi pembiayaan di bank syariah oleh ahli fikih dibedakan pada dua transaksinya. Bagi transaksi dalam bentuk pertukaran seperti jual beli dan sewa menyewa maka terdapat kesepakatan kebolehannya. Sedangkan untuk transaksi percampuran, mudharabah dan musyarakah, oleh para ulama fungsinya lebih ditekankan pada kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana atau pengelola terhadap kegiatan usaha atau perjanjian yang dibuatnya. Event of default atau trigger clause. Klausul ini menentukan suatu peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh outstanding pembiayaan. Klausul ini juga disebut sebagai klausul percepatan atau acceleration clause. Walaupun demikian, penerapan klausul ini agar diperhatikan jangan sampai terjadi ketidakadilan bagi nasabah. Pemberian kuasa kepada bank. Klausul kuasa ini memberikan hak kepada bank untuk mendebet rekening giro ataupun rekening pembiayaan nasabah debitur berkenaan dengan kewajiban nasabah debitur, misalnya menyangkut tentang margin, imbalan atau bagi hasil, denda, biaya asuransi, dan ongkos-ongkos lainnya berkenaan dengan pembiayaan yang diberikan. Dengan adanya klausul ini tidak diperlukan lagi adanya surat kuasa khusus untuk mendebet rekening nasabah debitur pada bank.
Condition precedent atau predisbursement. Condition precedent adalah syarat-syarat tangguh, yaitu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima pembiayaan sebelum penerima pembiayaan dapat mencairkan atau menarik atau menggunakan dana dari bank tersebut. Condition precedent ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perjanjian pembiayaan adalah suatu perjanjian hukum yang sah dan dapat dipaksakan bila terjadi sengketa, dan penerima pembiayaan mempunyai kekuasaan atau otoritas untuk mengadakan pembiayaan dimaksud. Representation and warranties, yaitu klausul yang berisi pernyataan-pernyataan nasabah debitur mengenai fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah debitur pada waktu pembiayaan diberikan, yang akan menjadi asumsi-asumsi bagi bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan pembiayaan tersebut. Representation and warranties atau RNW ini diantaranya mengenai pernyataan keabsahan secara yuridis yang berhak melakukan pembiayaan, penerima tidak sedang menghadapi suatu proses litigasi atau berperkara melalui pengadilan. Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan, penerima pembiayaan tidak memiliki kewajiban yang materialnya sifatnya dan asetnya tidak berubah atau berkurang dari suatu jumlah tertentu. Covenant. Yang dimaksudkan covenant adalah suatu persetujuan atau janji oleh penerima pembiayaan dalam suatu pembiayaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Suatu covenant yang menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan disebut positive atau affirmative covenant. Sedangkan yang menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan disebut negative covenant. Penyelesaian perselisihan. Klausul ini lazimnya dinyatakan bahwa apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah tersebut. Maka sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase atau badan peradilan. Sebagai alternatif untuk penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian dapat dipilih melalui lembaga arbitrase, misalnya Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Apabila para pihak telah memilih lembaga arbitrase untuk penyelesaian sengketa, maka tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan. Namun terhadap pihak yang tidak mau mengajukan secara sukarela putusan Badan Arbitrase, maka dapat dimintakan eksekusi melalui peradilan, dalam hal ini peradilan negeri. Pilihan hukum dan kewenangan. Untuk memperoleh kepastian bagi para pihak dari perjanjian yang mereka buat, para pihak dapat menentukan pilihan sistem hukum yang akan digunakan. Apabila tidak dicantumkan oleh sistem yang akan digunakan, terutama ketika perjanjian dibuat dengan orang atau pihak luar negeri, maka bila terjadi sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut, ada kemungkinan dapat diterapkan sejumlah sistem hukum. Sistem hukum yang dimaksud termasuk hukum dari negara di mana perjanjian pembiayaan itu secara resmi ditandatangani, hukum dari tempat kedudukan pihak yang menjamin misalnya, atau bahkan hukum dari negara yang sering atau biasanya sengketa semacam itu diadili. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah, maka pilihan hukum sudah pasti memuat bahwa perjanjian tersebut di samping sesuai dengan perundang-undangan juga sejalan dengan prinsip syariah atau comply with the syariah. Baiklah, saya akhiri kuliah kita hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.